kita kemarin ngomong tentang yang namanya apa? Schizophrenia pada anak ya. Ah, Ya, ah, sekali lagi schizophrenia pada anak itu jarang terjadi, ya. Jarang ya. terjadi karena ya sebabnya salah satunya ya pada anak-anak itu tidak rasional, tidak apa-apa gitu. Ya, anak-anak kon bapakku presiden, itu biasa, rek cilik-cilik gitu itu, ya itu. Bapakku presiden. Kon tak celukno ngono. Kon kalah mbek opo ngono. Oh tak celukno bapakku. Oh tak celukno anu jenderal ngono kan. Itu adalah ya, Biasa itu ya. adalah omongan Biasa. iya apa namanya? Apa namanya? Yang menjadi ciri dari yang namanya schizophrenia dalam hal ini adalah gangguan psikotik atau psikosa itu adalah masalah reasoning gitu ya. Jadi ada dua hal. Reasoning ini adalah dia tidak bisa melakukan limitasi. Satu pertama limitasi dan uh, reasoningnya itu hilang ya itu apa. Jadi dua hal ini adalah ciri utama. Jadi dia tidak bisa melakukan limitasi dan relasi itu susah itu ya limitasi. Jadi ya arek cilikmu dolan dalan lah biasa Wim ya itu. Gak apa-apa kalau anak kecil loh iya itu ya. Kalau anak kecil terus kemudian dia telanjang di tengah jalan ya enggak apa-apa itu. Ya sembayang nang tengah dalan gak apa-apa arek cilik Wim. Nah, nek wong tuwek ya jembatan ya bayangkan sembayang nang traffic light lah iki perlu diperiksa nang dokter Santi ngono ya itu. Ya ini kenapa yang namanya gangguan atau gangguan schizophrenia ini ya gangguan karena sekali lagi yang namanya gangguan mental itu adalah di mana seseorang itu mengalami kesulitan dalam berelasi gitu ya berelasi apalagi limitasi gitu. Nah pada anak-anak rasionalitas itu seringkali memang absen itu pada anak-anak ya. Pada anak-anak itu tidak dalam berelasi gitu ya. Ngomong apapun, anak ngoceh apapun, ambek ibu ambek bapak Wim, dianggap wajar gitu ya. Dianggap wajar gitu ya. Dianggap wajar. Misalnya, misalnya ya tadi itu, oh tak celokno Superman, ngono ya, tak celokno Superman, oh tak celokno Batman gitu ya. Tapi itu adalah kalau ada dua anak ngomong begitu, ini biasa itu anak TK itu ya. Oh ya kalah Superman, ambek Batman, oh, ambek Godam, ambek Maza gitu ya. Tak celokno Tuhan, ngono, no, no, no. Loh iya, loh iya loh. Itu biasa anak kecil tak celokno Tuhan. Ono mana sing tuh kan ngomong Tuhan, kon tak celokno riyu ngono. Tuhan kalah. Lo misalnya, lo misalnya, ini kan misalnya kenapa yang namanya pada anak itu akhirnya yang namanya apa schizophrenia itu jarang didapati gitu. Jadi kalau kita melibatkan yang namanya kita kan kemarin apa namanya sudah membahas bahwanya yang namanya gangguan schizophrenia itu pada anak ya sama pada orang dewasa gitu ya. Pada anak orang dewasa melibatkan sejumlah masalah uh, rasionalitas, perilaku, emosi gitu ya. Kan sama pada dasarnya kan pada orang dewasa ya begitu gitu. Hanya saja pada anak itu gejala dan tandanya itu sulit dibedakan dengan anak-anak pada umumnya. Misalnya perilakunya itu apa? Perilakunya itu yang bervariasi itu delusi. Loh anak delusi kan biasa gitu. Ya biasa wajar lah. Oh aku koncoan mbek anu apa Gundala Power putra Rangers. petir loh. Power Iya Rangers. Power Ranger enggak apa-apa itu. Enggak apa-apa. Wah, aku berkawan sama Power Ranger. Loh, enggak apa-apa. Mereka yakin Power Ranger ada beneran. Ya, enggak apa-apa. Anak kecil gitu. Nek kon bermasalah Win, ngono ya itu. Lah itu delusional. Jadi delusi itu sebetulnya batas-batas loh ya. Batas-batas antara orang itu psikosa apa enggak, delusi gitu. Kalau halusinasi kan wis jelas ya, halusinasi
itu sudah jelas kalau halusinasi. Kalau halusinasi ya jelas ya, dia sebetulnya dia tidak melihat apa-apa, tapi dia merasa melihat. Nah, itu sudah jelas kalau kalau halusinasi itu sudah jelas. Tapi kalau delusi ini, nah itu tadi ya itu. Nah, karena yang namanya delusional ini juga eh, ambang batas-batas yang tipis ya antara yang namanya orang realitanya itu genah sama enggak gitu ya. Nah, ini jadi persoalan. Jadi pada anak-anak halusinasi, delusi, terus kemudian omongannya tidak teratur. Lah ya kan biasa anak-anak itu ngomong tidak teratur. Jadi sulit dibedakan antara gejala schizophrenia pada anak dan anak-anak pada umumnya gitu. Makanya lah kaya aku iki Wim gitu ya. Sampai SMP apa jenenge? Saya halusinasi loh ya. Karena anak-anak halusinasi ya masih wajar lah ini. Nah, gejala schizophrenia ini kalau kita berbicara pada umumnya kan kita udah bicara itu ya. Biasanya muncul itu pada usia likuran gitu ya. Pertengahan usia 20-an lah ya. Itu ya ya jadi sebenarnya nggak umum schizophrenia pada anak ini ya. Tapi kalau sebelum 18 tahun muncul itu lah ini itu pada remaja ya tuh. Kalau terjadi di bawah 13 tahun, itu sangat jarang terjadi. Meskipun kalau terjadi, angel hilang-hilangan Wim itu. Ya kalau sudah sejak anak-anak itu makin dini muncul yang namanya gejala schizophrenia itu, schizophrenia pada anak itu sulit menghilangkan. Nah, gejalanya itu ya variasi, Wim ya. Variasinya ya macam-macam itu ya. Ke jenisnya, ya tingkatannya gitu ya, keparahannya gitu. Kan misalnya kalau orang dewasa menelantarkan dirinya, menggelandang terus nggak mau mandi gitu ya, itu menggelandang nggak mau mandi gitu ya, nggak mau bergaul, udah jelas lah ya gitu. Arek cilik gak gelem adus, nggak mau mandi kan, sulit dibedakan dia ini waras apa enggak gitu ya anak-anak gitu. Ya itu jadi ya periode bisa memburu gitu ya. Nggak mau mandi sampai main game sampai bau. Oh no, Wim itu anak koncoku. Oh, main game. Mau pirang-pirang dino, oh, main game sampai mambu gitu ya. Ya, tapi kan waktu diperiksa lo dibawa ya aku diminta ayo periksa itu. Enggak, dia bukan psikosa itu. Ya, dia bukan psikosa itu. Nah, ini jadi sulit sulit apa? Sulit dikenali itu, sulit dikenali gitu ya. Ini anu ini. Peserta berapa, Wim? Kamu tanya di situ kok peserta. Berapa? 100 108 Oh, 108. 108. Oh, berarti ini di nggak nggak penting. Ya, nggak penting itu. Yang penting nanggonmu wis ono, nggak ada masalah. Lah ini kalau kita berbicara mengenai apa tanda-tanda ya, tanda dan gejala awal schizophrenia pada anak itu ya sulit dibedakan dengan gangguan-gangguan mental pada umumnya, misalnya keterlambatan menguasai bahasa. Lah aku pian ya ngono ya toh gitu. Ya maksudnya itu berbicara, menguasai, paham itu bahasa Arab paham, bahasa bahasa Persia paham, tapi ngomong susah gitu ya. Ini keterlambatan menguasai bahasa, terlambat berjalan. Loh lah yuk, banyak anak terlambat berjalan itu ya. Banyak lah anak terlambat berjalan. Terus kemudian apalagi ya eh, apa namanya mempunyai kebiasaan-kebiasaan motorik yang tidak sama dengan orang lain. Misalkan sikile diobah-obah sikile diobah-obah gode-gode-gode gitu. Nah ini sama dengan gangguan-gangguan misalnya dalam dalam apa gangguan anak apa dalam gerakan itu namanya
involuntary movement. Jadi dia gerak-gerak sendiri gitu. Ini sulit dibedakan. Nah, misalnya gejala-gejalanya yang tabrakan atau mirip dengan autism loh. Ini loh ya. Ini kan sulit dibedakan gitu ya. Nah, tapi sekali lagi yang namanya gangguan schizophrenia ini kan masalahnya adalah gangguan limitasi dan relasi ya Wim. Relasi dia kesulitan menentukan dia ini ngomong ambek ibu ambek ngomong ambek bab ambek koncone dianggap podo ngono ya. Dianggap sama gitu ya. Terus kemudian limitasinya juga nggak bisa dibatasi. Jadi ya ngomong seenak-enaknya gitu ya, ngomong jorok kemproh lah itu, misuh-misuh itu ya. Nah itu adalah gejala-gejala yang sulit dibedakan pada umumnya dengan anak yang mengalami schizophrenia itu. Tapi ada hal-hal khusus yang ya tumpang tindih dengan gejala yang lain, tapi mungkin ini akan menjadi gambaran awal. Mendadak dia itu menarik diri, loh, dari teman dan keluarganya. Nang kamar, ya. Lek nang kamar moco gak apa-apa Wim gitu ya. Gak moco meneng gitu ya. Lek nang kamar, kalau di kamar terus ada yang dilakukan ya, nggak apa-apa, yo main game. Ya. Tapi ini di kamar terus meneng gitu ya. Gitu. Kalau menang terus, ini menang bahaya gitu. Itu yang itu terus kemudian ada lagi penurunan kinerja atau apa ya prestasi di sekolahnya mendadak turun gitu ya, mendadak turun ya. Biasanya gak tahu oleh-oleh mendadak oleh papat ya. Nah, itu aku ono koncoku sing ngono iku ngono. Biasanya itu biasa ya. Terus oleh papat gitu ya, oleh telu, ya mulai gitu. Terus kemudian mana ya? Insomnia, gak iso turu loh lah. Iya podo ambek aku ya gitu ya. Lah ini kan sama dengan aku ya gitu. Insomnia. Tapi sakjane Wim, sakjane ngono ya. Aku sakjane meh bablas schizophrenia loh. Ah, ya bener loh, untung loh ya itu. Kalau seandainya loh bener ini terbantu dengan pengetahuan kognitifku gitu ya. Karena waktu itu yuk, loh aku ini, ya karena aku juga sempat yakin bahwa aku ini sakti loh, ini bahaya, bahaya ini loh bahaya Wem itu ya. Loh Pak bayangin aja, Wem kalau kamu itu ikut misalnya ikut torekot yang belajar tenaga dalam, loh kamu percaya loh dirimu ini sakti, bener itu, loh bener itu, lila gak delusi itu ya, bener loh iya ini ya ini. Aku pernah dalam rentang hidupku merasa aku ini sakti pernah gitu. Jadi sakjane itu ya ada gejala-gejala hanya saja ya waktu itu terus kemudian aku ini berhalusinasi kok ini. Nah, masalahnya itu kalau orang berhalusinasi dan dia sadar bahwa itu halusinasi ya enggak apa-apa itu. Karena halusinasinya itu bisa diminimalkan mengganggu relasi dengan orang lain, dengan orang yang real gitu ya itu. Bayangin aja terus kon ngomong mbek koncomu terus kon noleh nang halusinasimu. Sik aku iki koncoku iki penting lho karena iki wong iki lho koncomu mesti wah iki ono prewangane ngingu gendruwo lho enggak Wem. Kalau di dalam masyarakatmu itu kodam. Nah, jadi masyarakatmu itu mengalami schizophrenia bersama. Mengalami schizophrenia bersama. Lah wong kon halusinasi dipikir apa oleh kodam lah repot itu ya. Kodam lah repot. Kowe duwe kodam lho padahal asline kowe iki gendeng ngono ya itu. Ya itu sulit tidur. Terus kemudian apa ya? Gampang ngamuk Wim lho ya iku. Gampang ngamuk ya. Lek iku gak. Pokoknya nggare aja nemen-nemen ae. Aku iki lek gak digarai nemen gak ngamuk. Lek nemen wah aja takon dosa ngono ya. Aja takon dosa lek nemen ya. Sakjane Terlok tak parani ngono. Ya. Terlok tak paran. Heeh, pokoknya gak nemen-nemen ae aja nggarai nemen-nemen. Nek nemen-nemen tak uber sampai tekan kamar Roma. Beneran iku ngono. Nah, iya itu terus kemudian perilaku yang bizar, apa bizar itu aneh ya.
aneh perilakunya. Kayak kon ngono lah, ngono ya. Perilaku bizar, aneh itu. Perilakunya aneh itu. Aneh, aneh itu perilaku bizar itu ya tidak seperti orang pada umumnya. Misalnya ngomong dewe, marino guyu-guyu dewe, ngono ya. Nah, pada anak-anak kan biasa itu ya ngomong dewe, dalang. Pada anak itu biasa. Nah, ada lagi yang eh, apa? Yang dianggap tanda-tanda yang bisa menjadi petunjuk bahwa seorang anak itu mengalami tanda-tanda awal schizofrenia itu menggunakan obat-obat terlarang. Nah itu pada anak-anak itu. Jadi hati-hati, weh. Nek ono arek cilik terus nggawa ai bonang dindik lho, hati-hati itu lho. Aku iki ono itu. Aku pernah lihat anak kecil bawa bon. Ngono enak ha, lu bayar iki ngono ya. Aku gone AOK, Dok. Aku gone AOK tak pangan. Eh, nah, tapi ya pada sebetulnya kalau pada anak dan remaja itu ya eh, delusionalnya itu kemungkinannya lebih kecil, Wim, gitu. Delusionalnya itu karena delusionalnya itu terprovokasi atau dipengaruhi oleh delusional bersama, gitu ya. Ini ngomong ya soal apa namanya tadi itu anak-anak ngomong soal Batman, ngomong soal Superman itu kan nggak ada diada-adain itu ya delusi sebetulnya delusi barang nggak ada diada-adain. Loh, tapi kalau barang nggak ada diada-adain tapi kita memahaminya sebagai ya memang itu realita intersubjektif ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kamu bilang sama Indonesia ini sebelum bumi ada Indonesia sudah ada lah iki delusi kon iki ngono. Ya Indonesia ini sebelum bumi ada itu adalah Nur Indonesia gitu misalnya gitu ya. Misalnya itu sebelum alam semesta ini ada cahaya Nur Indonesia misalnya. Ya itu kalau kita memahami bahwa Indonesia itu adalah ya sudah lah ya Indonesia itu ikatan kita bersama membentuk kekuatan kita bersama ya misalnya terus kemudian harus kita jaga NKRI harga mati. Oh ya. Kenapa harga mati? Karena belinya di swalayan. Lek nang pasar tradisional seisok dinyang gitu. Misalnya ngono ya itu ini adalah tanda-tanda. Jadi kemungkinan kecil ya apa remaja anak-anak itu mengalami delusi. Delusi. Nah, tapi ya itu tadi ngomongnya itu ya geladra itu kan karena tadi itu ngomong tak celok no rintintin gitu ya. Rintintin. Oh rintintin tak celok no luken. Luken ngerti kan luken? Luken itu ada film dulu tuh ada film Luken itu manusia serigala gitu, serigala. Dia dipiara Luken gitu ya. Tak celuk non Luken. Itu anak kecil-kecil ngomong begitu itu bukan delusional, memang anak-anak begitu gitu ya. Tapi pada anak-anak dan remaja itu lebih cenderung mengalami halusinasi visual lah ya itu. Ya itu psiko apa skizofrenia pada anak lebih cenderung mengalami halusinasi visual. Lihat itu. Meskipun ya pendengaran atau apa namanya? Pendengaran atau penciuman ya mungkin tapi lebih cenderung mengalami halusinasi. Kalau delusi enggak. Kalau delusi itu tandanya itu kamu begitu dipertanyakan delusionalmu. Wah, kamu itu berargumentasi. Wah, ini delusional. Ini ada beneran ini. Wah, macam-macam lah itu. Itu namanya delusional itu ya. Nah, kalau itu adalah pada anak-anak itu ya. Nah, pada anak-anak dan remaja ya sulit dibedakan dengan anak-anak pada umumnya, harus diperhatikan betul. Makanya kalau kemudian ada perubahan perilaku atau perubahan gerak-gerik anak gitu, itu sebaiknya diperiksakan segera ke psikologi anak atau ke psikiater anak. Terus tadi ngomong gejala-gejala awal ya, Wim. Kalau kita sekarang berbicara mengenai gejala-gejala apa itu berikutnya ya, lanjutnya itu yang apa namanya tadi yang khas tadi itu adalah delusi dan halusinasi, itu khas ya, itu khas. Terus
pemikiran yang lompat-lompat gitu ya. Pemikiran itu yang lompat-lompat, bukan hanya kata-kata. Kalau kata-kata ini ideku itu dari kecil itu ngomongku itu lompat-lompat. Jadi flight of idea gitu ya, ngomong gitu. Itu ada ini bisa dianggap sebagai gejala-gejala atau tanda yang bisa dilihat. Pemikirannya tidak teratur. Loh, kok niku gak ngerti? Kamu tuh tidak tahu. Aku itu. Malaikat itu tak jauh omong-omongan loh ya, ngono, gitu. Terus begitu lompat terus, loh, semua itu harusnya bisa ngomong sama malaikat loh ya, lompat lagi gitu. Dia habis ngomong sama malaikat, terus orang apa? Kalau kalian nggak bisa ngomong malaikat, berarti kalian harus belajar sama aku. Nah, aku ki belajar nang langit misalnya ya, gitu. Itu adalah tanda-tanda pemikirannya tidak teratur gitu ya. Terus tadi ya, terus kemudian perilaku gangguan-gangguan motoriknya itu semakin tidak teratur gitu ya. Semakin banyak gangguan-gangguan motoriknya tadi ya, oba-oba dewe gitu ya. Nah, itu adalah tanda-tanda awal dan lanjutan dari skizofrenia pada anak. Wes, iku lanjutan dari kemarin yang belum dibahas. Ayo apa? Oke, Dok. Sebenarnya mau tak awali dengan pertanyaan sih ya masih bingung, Dok. Bukan skizofrenia ya, lebih ke itu pengertian sains neuroscientist dan neurosurgeon. Nah, itu itu kan banyak yang ya kan beda kan, jelas ya, dari kan beda. Tapi ya dijelaskan, Dok. Jelaskan. Itu dokter bedah saraf gitu ya, itu. Neuroscience semua orang bisa mempelajari neuroscience. Kon belajar sendiri sekolah bisa. Tapi untuk jadi neurosurgeon itu kon kudu dokter dhisik gitu ya, sekolah dokter gitu ya. Terus kemudian sekolah bedah saraf gitu. Karena yang namanya neurosurgeon itu adalah profesi gitu. Kamu boleh menguasai ilmu hukum, tapi kalau kamu nggak sekolah hukum, nggak sekolah advokat, ya nggak bisa kamu praktek sebagai pengacara, itu nggak bisa. Nah itu tadi ya, itu ya, praktek sebagai pengacara itu nggak bisa. Nah, neurosurgeon itu adalah dokter bedah saraf, profesi. Untuk menjadi seorang neurosurgeon dia harus ya itu tadi sekolah dokter gitu ya. Sekolah dokter menguasai ya. Dokter itu dia belajar semua itu, ilmu jantung, ilmu penyakit dalam, ilmu pediatri anak-anak gitu. Sebelumnya dia harus paham anatomi, paham histologi jaringan, paham patologi. Kalau enggak ya enggak lulus gitu ya. Nah, dia itu enggak lulus gitu ya. Terus kemudian belajar macam-macam ya, terus kemudian jadilah dokter. Setelah dokter dia harus ikut pendidikan bedah saraf. Nah, itu dia sebagai neurosurgeon ya. Pekerjaan neurosurgeon itu adalah bongkar pasang kepala dan tulang belakangnya orang gitu. Terima bongkar dan terima pasang gitu. Bukan hanya terima bongkar enggak terima pasang. Jadi jangan khawatir, tak bongkar tak pasang lagi. Itu adalah neurosurgeon. Nah, sementara neuroscientist adalah orang yang mendalami neuroscience gitu. Tidak semua dokter saraf, tidak semua dokter bedah saraf mendalami neuroscience. Enggak harus memang gitu ya. Seorang dokter bedah saraf apakah diharuskan memahami emosi? Enggak gitu, enggak. Dokter bedah saraf mempunyai standar pekerjaannya sendiri. Neuroscientist, nah, neuroscience itu berkembang pada akhir tahun 1990-an awal ya, awal sampai akhir. Berkembanglah yang namanya neuroscience itu. Nah, neuroscience itu akhirnya ada yang namanya behavior neuroscience ya. Ada biological neuroscience, ada yang namanya ya koyok sing tak sinaon itu genetic neuroscience gitu ya. Genetical neuroscience yang berhubungan atau tumpang tindih dengan genetika gitu ya. Itu ada. Nah, yang namanya behavior neuroscience itu berkembang jadi yang namanya
economic neuroscience, ya, neuroekonomik, ada yang namanya neuropolitik, ada yang namanya neuroekonom, neuroadvertorial, banyak macam-macam itu ya, banyak. Tapi dasarnya adalah neuroscience, bukan terus kemudian motivator ngomong neuruan, no, nggak ngerti kok dia itu. Belum ngomong motivator ngomong neuro apa ngono. Memori loh, nggak pernah belajar. Yang namanya belajar neuroscience memang belajar saraf, mulai dari sarafnya gitu ya, cara kerja saraf. Saraf itu apa namanya, ada misalkan di otak itu apa yang membentuk apa namanya perilaku, ada neurotransmitter lah, motivator neuro itu kan nggak ngerti neurotransmitter, ngertinya dopamin, serotonin, ngono-ngono itu papat, ngono wis perasaannya wis ngetop ngono ya itu ya. Nah, tidak semua dokter itu mendalami neuroscience, tidak harus memang gitu ya, dokter punya neuroscience itu. Nah, jadi neurosurgeon dan neuroscience itu beda gitu ya. Ya seperti misalkan gini, sama dengan apa namanya? Apa ya misalnya? Itu apa namanya? Notaris gitu. Notaris itu kan profesi gitu. Tapi dia memperdalam sekolah hukum. Loh ya enggak apa-apa gitu ya. Master hukum karma misalnya gitu ya. Loh dia mempelajari S3 hukum karma. Loh ya enggak apa-apa itu ya gitu. Jadi ya, tapi kan tidak dipakai, bekerja sebagai notaris itu enggak dipakai gitu ya. Dia memperdalam misalnya mengenai apa namanya, hukum perpajakan atau hukum warisan gitu, atau hukum pidana gitu. Tapi pada di pekerjaannya sebagai notaris ya berhimpitan dikit-dikit tapi tidak berhubungan gitu. Itu bedanya neuroscience dan neurosurgeon. Neurosurgeon itu dokter bedah saraf, neuroscientist itu orang yang mendalami neuroscience, ilmu tentang saraf gitu. Kalau soal kompetensi itu, kompetensinya apakah bisa dianggap, kalau misalkan soal menjelaskan soal otak ya, menjelaskan soal otak dan perilaku. Tadi kan dokter bilang nggak semua surgeon, nggak semua neurosurgeon itu harus belajar Nggak harus. Nggak harus. Nah, kalau gitu apakah seorang neurosurgeon itu tidak berkompetensi menjelaskan tentang mungkin cara perilaku manusia dan bagaimana? Motivator yang menjelaskan perilaku manusia mau neurosurgeon gak oleh gitu. Sing jenenge kompetensi itu adalah untuk profesi itu. Kompetensi ngomong sebagai pengacara, dia itu punya pendidikan advokat atau enggak? Lah iku jenenge kompetensi. Kalau ngomong perilaku, motivator yang ngomong kok mosok dokter gak oleh ngono. Lho kan niku lho ya itu. Gitu, kalau kamu berbicara mengenai kompetensi itu adalah perkara profesi yang digeluti. Misalnya aku dokter bedah saraf. Boleh nggak aku melakukan kateterisasi jantung? Nggak boleh gitu. Kenapa? Nggak pernah dilatih gitu. Ya, oh, lalu kan ngomong soal perilaku manusia, tukang semedi aja ngomong kalau kamu semedi akan membentuk. Lah perasamu tukang semedi itu berkompeten menjelaskan, terus gak oleh ngomong sebagai motivator. Oh niki, oh ya boleh itu. Yang namanya kompetensi itu adalah berhubungan dengan profesi. Itu kan ngomong kompeten itu. Lah lek kon kate ngeramesi apa jenenge togel ae kompetensinya apa? Kon iki sing gak waras iku kon ngono. Mempertanyakan orang kompetensi untuk ngitung togel lho. Kok sing geblek iku kon ngono ya. Kompetensinya apa dia? Lah kompetensinya apa? Dokter itu kok mau menjelaskan manusia? Dokter itu, semua dokter pernah belajar yang namanya psikiatri. Loh gitu. Jadi dokter, dokter yang belajar neuroscience gitu. Hanya saja misalnya psikiater yang diperdalam dengan mempelajari neuroscience,
dia lebih dalam pemahamannya gitu. Lah perasamu, nek dokter apa jenenge dokter penyakit dalam gak oleh terus membahas perilaku manusia. Sing takon sing geblek iku kowe. Oke, sip. Oke, ini dimulai dari pertanyaan pertama, Dok. Dari kemarin sih dia tanya. Tuh katanya mau tanya soal rekomendasi psikiater anak di wilayah DIY. Ya gini loh. Nah, kalau perkara psikiatri gitu ya anak, yang berkompeten apa? Ya psikiater gitu. Nah, terus kemudian ada psikiatri anak gitu ya. Yang paling tahu ya psikiaternya. Jadi kamu tak ke dokter psikiater. Tanya, "Dok, di sini psikiatri anak gimana?" Kok takon aku lah, perasaanmu aku ini 108 anu apa jenenge apa layanan telepon Call center. Lho kok takon nang Kalimantan. Lah perasaanmu aku iki dukcapil apa ya apa ngono. Apa jenenge mendata apa dokter-dokter sing praktek sak Indonesia Raya. Oh, iku pertanyaan jaluk dilakban cangkeme yo ngono. Oke. Ya, kepaham ya jawabannya ya, Roy. Bonus pisu-pisuhan dari dokter bonusnya itu. Kok syukur. Ya itu Mas, jadi segera diperiksakan ke dokter psikiater terdekat aja. Iya, psikiatri terdekat. Ojo ujuk-ujuk anak sih periksa dokter. Itu Yogyakarta kan ada dokter Santi itu, dokter Santi. Iya, dokter Santi. Nah, nanti kalau dokter Santi merujuk nih, saya rujuk ke dokter psikiatri anak ya gitu. Siapa? Itu ada di Semarang namanya Kowim, misalnya. Misalnya ngawur lagi, dia ngawur. Ayo, ngawur. Di Solo, waduh, gawat. Lanjut. Wah ini, Dok, obat depresi yang boleh dibeli tanpa resep dokter ada nggak? Apa ya? Apa? Beras kencur. Beras kencur, lempuyang, cabe lempuyang, ya terus apa mana? Kunir madu, iku iso, iku obat jamu tanpa resep dokter. Datang ke dokter psikiatri gitu ya. Jadi kalau mau gini loh ya, obat depresi, datang ke dokter. Nah, yang memberi resep itu berkompeten gitu, itu. Ya, loh. Aku iki Wim nggak pernah ngobati orang depresi. Nggak pernah. Meskipun aku bisa menjelaskan gitu ya. Tapi kalau ada orang depresi, tak rujuk ke dokter psikiater gitu. Kenapa? Kompetensinya mereka. Ngono. Lah iku kon ngomong soal kompetensi ngono. Lek nyocot soal perilaku ayo. Mosok dokter gak oleh terus motivator oleh ngono. Lambene ngono. Ngono ya itu. Nah, itu kalau misalnya obat antidepresan, antidepresi, ya memang semuanya lah. Tidak ada yang tanpa resep dokter gitu ya. Karena itu berhubungan dengan kerja otak. Aku ini boleh. Tapi kalau misalnya depresinya itu berhubungan dengan misalnya Alzheimer-nya gitu ya, Alzheimer, terus kemudian Parkinson orang bisa. Tapi meskipun begitu, kalau aku ya Wim, kerjasama bareng, ya ini dikonsulkan, terus nanti diskusi kita sama dokter psikiaternya. Aku ngasih obat ini, kamu ngasih obat itu ada interaksi apa enggak gitu ya. Nah itu kalau itu kita ngomong soal kompetensi. Dokter psikiater itu nggak boleh buka kepalanya orang itu nggak boleh, dia nggak diajari gitu. Lah itu ngomong soal kompetensi. Oh menjelaskan kelakuanmu aja nggak perlu kompetensi, Wem tak lirik wis ngerti aku. Oke, deh. Lanjut. Dok, umur berapa anak-anak mulai bisa terdiagnosa depresi dan butuh psikiater? Iya. Umur berapa?
biasanya kan dimulai akhir belasan atau awal 20-an. Tapi depresi pada anak lebih dini itu juga ada gitu ya. Anak depresi pada umur 9 tahun, 8 tahun bisa terjadi gitu ya. Pada lebih lebih dini juga ada gitu. Nah, itu jadi ya kalau kemudian ada tanda-tanda anak terus kemudian menarik diri, terus kemudian eh gini aja, mendadak dia itu anhedon gitu ya. Anhedonnya nggak mau ngapa. Ada orang anhedonia itu apa? Urip ini untuk apa sih? No? Kon ben kemana kau meh keblasuk biar niku. Kau itu dulu hampir keblasuk anhedonia. Orang Urip itu yang mungkin oh, urip itu yang dicari apa gitu. Loh, biasanya orang yang tidak mau ngapa-ngapain gitu ya. Misalnya apa dunia ini dia ada loh anak kecil yang habis baca itu dia mengkritik semua dunia dikritik. Trump kayak gitu, ini kayak gini. Jadi kelihatannya dia itu bukan anhedon, tapi sebetulnya dia menarik diri dan itu adalah tanda-tanda anhedonia gitu. Anhedonia dan itu adalah agak jadi yang namanya orang yang namanya hati-hati ya, yang namanya ini sangat berhubungan dengan orang bosan hidup gitu. Terus tentamen suicide. Benar ya. Keinginan bunuh diri itu tidak sulit. Jarang orang mau bunuh diri terus ngomong aku tak bunuh diri. Itu enggak itu. Enggak. Yang banyak terjadi itu adalah ada urip ingin aja gitu. Ya, itu loh ya. Hidup ini cuma gini-gini aja gitu. Ini depresi terselubung gitu ya. Jadi sebetulnya dia itu bosan hidup itu. Apa yang dicari dalam hidup ini sambil rokokan gitu ya. Terus ketok ya sambil kelihatan apa namanya bijaksana ngono. filosofis. Ya, urip iki sing digoleki apa ngono ya. Lah mbahmu ngono. Wah, itu ya. Ini adalah tanda-tanda anhedonia atau tanda-tanda orang bosan hidup tapi tidak kelihatan, tersamar gitu, tersamar. Jadi yang namanya penderita depresi seringkali tidak tampak keinginan bunuh dirinya karena tidak diucapkan. Dan jarang orang ngomong, aku tak bunuh diri, itu enggak itu. Enggak ada itu. Jadi biasanya buat gombal loh, orang yang bilang urip mung mampir ngombe lah hati-hati. Iki sakjane arek iki kepengin bunuh diri iki gitu ya. Urip mung mampir ngombe lho ya perasamu. Lah kon mampir ngombe apa gak bayar cicilan lho ya apa ngono. Utang lho ya ini semua perlu dipikir gitu ya. Nah, artinya sekali lagi 1 dari 5 orang itu pernah depresi. 20% orang itu depresi. Ya. Seringkali orang itu tidak sadar kalau dirinya depresi gitu ya. Nah, terus kemudian keinginan bunuh diri atau tentamen suicide itu jarang sampai terbukti terus aku tak bunuh diri ya. Jarang orang bilang gitu itu. Bahkan orang yang bunuh diri itu tantang ngomong-ngomong gitu. Ngomong gitu, tahu bunuh diri gitu ya, tahu bunuh diri. Nah kalau aku dulu kan karena aku ini mahasiswa kedokteran ya, koas itu, jadi ya paham. Begitu aku ngomong dunia ini kayaknya lebih baik kalau nggak ada aku. Ulo iki ini gejala-gejala depresi loh aku ini gitu ya itu. Ya untungnya aku lebih cepat sadar aku ini depresi. Jadi aku harus menemui profesional gitu. Profesional yang berkompeten duduk dukun. Nah ya. Wah niku dukun nggak mbok protes dokter ngomong perilaku mbok protes. Niki kowe miku ya itu membedakan itu. Nah, berkompeten gitu. Tapi waktu aku datang ke psikiater itu dok saya ini depresi, dia nggak percaya. Loh memang ya begitu, ya memang begitu. Self diagnosis itu kesalahannya tinggi gitu ya. Self diagnosis mendiagnosa diri sendiri itu tingkat kesalahannya tinggi karena subjektivitasnya tinggi. Makanya waktu itu yang tak datangin itu tidak percaya gitu. Sik lah, kon iki lho ngono ya, karena di Surabaya sik lah. Gampang-gampang men lho kon muni depresi gitu. Terus aku diajak ngomong,
1,5 jam lah dia ngomong. Terus habis gitu, iya dek, jen kon depresi. Setelah 1,5 jam ngobrol, dia dengerin, dia lebih banyak dengerin, tanya terus dengerin, tanya ini, habis 1,5 jam, ya dek, anjen kon depresi, ya itu ya. Batinku dikandani kok gak percaya gitu ya. Nah eh, tapi ya tadi ya namanya anhedonia gitu ya, menarik diri dan keinginan bunuh diri itu sulit 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 di notice atau dilihat dari luar gitu ya. Tapi meskipun ya tadi itu anhedon itu mengabaikanlah dunia ini. Bahkan dia itu mengeluh semua, ini apa ini yang diharapkan dari dunia yang semacam ini. Donald Trump, lho kon niku lho urip nang Jawa membahas Donald Trump ngono. Ya itu Dunia itu panah ya. enggak ya. Dunia ini fana. Sakjane wong-wong iki wong-wong depresi ya, tapi golek ya iya bener lah gini. Dunia ini fana. Lah perasaanmu kabeh ket biyen ya gak usah ngomong ya wis seru kabeh lek dunia ini fana gitu ya. Dunia ini fana. Ngono ya ngono. Wah, lah itu. Jadi anhedoni itu kalau menemukan salurannya, ya kamu bayangin aja, kamu mempunyai gejala-gejala awal untuk meninggalkan dunia itu, tidak suka kepada dunia, depresi. Terus kamu mendapatkan saluran, wes lah tambah wes ya itu. Kamu dapat saluran, hidup ini apa yang dicari, lah apa bahaya ya gitu. Jadi kemarin itu Wim, ini ngomong Wim, beberapa bulan yang lalu itu enggak tahu ya, ada dari mana itu pokoknya di anu lah. Jadi apa namanya, peneliti itu melakukan survei kepada pendidikan spesialis, dokter pendidikan spesialis. 21,6% itu, 21,6% peserta spesialis itu mengalami depresi, itu, ya. Loh, memang begitu. Populasi manusia itu 1 dari 5 orang itu depresi. Berarti berapa persen, Mem? 20, lah ya bener itu ya. Ya, lah ya bener gitu. Bukan karena tekanan mental. Ya orang depresi itu dibully atau tidak, ya tetap depresi gitu ya. Ya jadi aku ini nggak ada yang bully, Wem. Itu nggak ada yang bully aku. Aku depresi karepku dewe gitu ya. Malah bully wong mana? Ya, Malah bully. Ya makanya itu. Ya betul itu. Jadi penyaluran itu membuli. Jadi sekali lagi anhedonia tadi itu, atau kecenderungan untuk tidak betul-betul mengabaikan kehidupan itu kan bukan perilaku yang sehat gitu ya. Bukan perilaku yang sehat. Padahal secara nilai itu kamu menganggap orang yang wah urip iki apa rahmat kecil lah, sing rahmat gede ku apa ngono. Ana mobil liwat rahmat kecil iku ngono. Ana wong wedok ayu wah rahmat kecil. Lah sing rahmat gede apa kon iki ngono ya. Itu adalah ciri-ciri anhedoni yang tumpang tindih dan itu bisa dianggap sebagai keinginan mengakhiri hidup tapi tidak tersampaikan secara verbal. Nubim. Oke, Dok. Oke. Mau pada takone obat ya? Apa? Tadi kan kayak tanyanya obat ya, kayak tanya obat ya. Obat. Umur berapa nih? Umurnya sih, umur anak depresi. Nah nih, Dok, skizofrenia pada anak itu ada penyebab dari sisi genetis dari keturunan terdahulunya nggak, Dok? Secara genetik ya, kecenderungan mengalami gangguan mental itu ada ya. Sekali lagi saya mau ngomong nih, yang namanya gen pembawa penyakit itu nggak ada. Itu.
gen gendeng itu ya gak ono gitu ya. Gak ada gen gendeng itu ndak ada. Yang ada adalah gen-gen yang seharusnya menjaga kita sehat, gen ini bermutasi. Loh, gitu loh ya. Jadi gen schizofrenia ada nggak? Nggak ada. Yang ada adalah gen-gen yang menjaga supaya kita tidak schizofren, itu gen ini bermutasi. Loh sama. Gen penyebab apa? Gen kanker payudara nggak ada itu. Gen BRCA1 misalnya ya, BRCA1 gitu. Gen ini bukan gen gen pembawa sifat kanker payudara, tapi gini loh. Gen BRCA1 yang bermutasi itu mengakibatkan orang yang mengalami mutasinya itu 85% akan mengidap kanker payudara kemungkinannya. Loh gitu. Sama dengan schizofrenia ini atau gangguan mental jenis apapun. Tidak ada. Gen autis itu tidak ada. Ya. Gen autis itu nggak ada. Tapi ada gen-gen yang seharusnya menjaga supaya kita tidak autis, gen ini bermutasi. Gitu. Nah, kalau pada orang tuanya bermutasi, yang pada anaknya juga sudah bermutasi. Itu yang dinamakan kecenderungannya yang diturunkan. Kecenderungan itu yang diturunkan secara genetik yo gitu. Dok, apa bedanya waham dan flight of idea? Bedanya waham, bedanya waham dan flight of idea. Flight of idea. Flight of idea itu idenya itu lompat-lompat. Aku ini flight idea. Loh, aku ini flight of idea. Jadi aku ngomong dari satu topik ke topik lain itu langsung pindah gitu aja gitu. Misalnya dari Gunung Bledos ke Pangeran Diponegoro, terus ke perang Napoleon, terus itu kalau kamu ngomong sama aku, kamu itu lihat itu. Aku ngomong lompat-lompat gak karu-karuan meskipun ya menjelaskannya itu. Itu flight of idea. Kalau waham ya itu tadi. Kon merasa sakti lah, itu waham gitu ya. Ada waham kebesaran. Wah, aku iki ya sakjane turunannya Nyiroro Kidul. Jadi aku itu berhak atas tanah Jawa lah. Itu waham gitu ya. Ada waham kebesaran namanya. Kamu merasa kebesaran. Ada waham ketuhanan. Ya ada gitu ya. Itu. Aku ini diutus Tuhan lah. Itu misalnya itu ya. Kowe melu. Aku ini utusan Jin Periperayangan Genderuwo Tetean Banaspati misalnya. Itu adalah waham gitu ya. Terus itu waham. Itu bedanya. Kalau flight of idea itu kamu menjelaskan sesuatu lompat-lompat. Dan itu terjadi pada aku sampai sekarang gitu. Meskipun lompatnya itu ya terus kemudian dijelaskan. Menjelaskan Pangeran Diponegoro. Mendadak terus ngomong Gunung Krakatau gitu. Kenapa? Gitu. Pada saat Pangeran Diponegoro memati Gunung Krakatau meledos. Misalnya gitu ya. Terus menjelaskan meledosnya Gunung Krakatau itu gimana gitu ya. Wah, Marino lompat ke Gunung Tambora. Marino lompat ke perang koalisi Prancis gitu ya. Itu yang namanya flight of idea gitu. Tapi kalau waham itu tadi ya, misalnya aku merasa aku nih titisan Yesus misalnya itu ya. Itu ada orang yang gitu itu yang membuat perang di Cina itu ada yang namanya pemberontakan Taiping itu ya. Hung Xiuquan itu. Hung Xiuquan itu mengklaim dirinya itu adiknya Yesus itu. Oh, perang itu Cina itu. Loh, ini beneran itu pemberontakan Taiping zaman dinasti Qing itu. Pemberontakan dia itu mengklaim dirinya itu adiknya Yesus. Dia membentuk organisasi yang namanya Taiping Tinku, Kerajaan Sorga Damai Abadi itu. Kamu nggak percaya, googling lah itu. Hung Xiuquan. Nah, nah ini flight of idea nih. Ini flight of idea. Itu Kopingho itu ada. Loh iya, Kopingho itu membuat dua seri. Pemberontakan Taiping 1 dan pemberontakan Taiping 2 itu ada dalam bukunya Kopingho itu. Nah, di Kopingho itu memakai nama Mandarin nama Mandarin tradisional Ong Xiuquan gitu. Hung Xiuquan itu pemimpin pemberontakan Taiping. Nah,
ini adalah salah satu contoh flight of idea. Bayangin aja, mari jelasin itu, terus jelasin apa namanya, ini ngomong schizofrenia sampai bahas apa itu mau pemberontakan Taiping gitu. Ini adalah bentuk flight of idea, tapi bukan paham ya itu. Siap. Ini pertanyaan terakhir. Ya bagus, dan buyar. Wes suwi lho ora oleh Bu. Ya peringisan kok niku ya apa? Oh, nanti mau. Dok, kira-kira Neuralink bisa menghilangin depresi nggak, Dok? Bisa. Kalau pertanyaanmu bisa, jawabannya bisa. Gitu ya. Bisa, itu bisa. Itu. Nah, memerlukan gini loh ya, yang semacam Neuralink itu bukan hanya satu, banyak itu. Kompetitornya itu banyak itu ya. Banyak. Jadi device atau alat yang sejenis dengan Neuralink itu sekarang itu setidaknya ada 7 ya, setidaknya ada 7 gitu ya. Mana yang nanti dipakai ya udahlah ya, kamu ya tanya mana yang lebih kuat waktu itu, Sony Ericsson apa Nokia gitu misalnya ya, itu dulu itu ya. Ternyata dua-duanya gulung tikar gitu, ya bangkrut itu ya. Misalnya ini itu ya sama itu. Sekarang itu yang digembar-gembornya adalah Neuralink. Kenapa loh? Yang punya yang gembar-gembor gitu. Yang lain yang lain tuh ya diam-diam melakukan riset gitu ya. Risetnya sama gitu. Karena riset itu ya tetap aja riset. Ini nanti untuk diuji, dipakai ke manusia itu memerlukan waktu, namanya ada uji klinis itu. Uji klinis fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, baru yang nanti terus kemudian dipasarkan gitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah Neuralink dan semacamnya itu bisa membantu mengurangi atau bahkan menghilangkan depresi, jawabannya bisa gitu. Oke, Dok. Yes. Ya, oke, Dok. Terima kasih untuk malam hari ini. Tadi upacara nggak, Dok? Apa? Upacara nggak mau di sana? Upacara. Oh, wis tahu, Em. Oh ya, kita kemarin barono acara kumpul-kumpul loh kemarin. Nang di? Pas Jumat kemarin. Katanya Jumat gak bisa, ternyata malah kumpul karo wong liya gitu. Jumat? Tanggal 9. Lo memang enggak, Mem. Enggak ada. Nah, ini karo tanggal 9 Agustusan kayak kemarin itu. Nanti. Kenduri cinta ngomong gitu. Loh ya itu iya memang kedulu yang itu kan dua minggu yang lalu kan Mem. Ya. Nah kan jari kan pas aku reso kan Jumat kuwi jadwal. Aku gak iso. Nah iya. Wis sampe kenduri cinta. Lah aku diundang Sabrang lah lapo kok aku mbelani kon ya mbelani Sabrang. Ya mestilah ngapain. Nah ora takon aku. Iku janjiane wis suwe. Aku melali temenan, aku melali karena aku itu melali terus itu ada melali terus kemudian diingetin, Dok, 3 hari lagi loh ya ketemu di rumah sakit 3 hari lagi. Waduh, tak tinggal aku gitu, tak tinggal gitu. Wah, aku wis meh lunga dari akhirnya lunga aku isu-isu itu. Isu-isu Sabtu isu gitu. Wah, ya bisa lali barang sebulan. Oke. Duduk. Bisa lali barang sebulan. Loh, tak pikir gak sido lah dia gak ngomong mana. Tak pikir gak sido. Ya cuman ngomong dok, bisa ndak datang gitu ya. Ya iso ae Mas lek diatur ngono ya. Terus mendadak terus kemudian dino itu ketemu nang rumah sakit. Dok mengingatkan. Loh, sido. Gak ada. Ya wis. Oke. Api. Oke, makasih Dok untuk malam hari ini. Makasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua.